على طه رسول الله سلام الله على ياسين. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatul min ahli jannah. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan nanti jadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan jadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan menjadi pejuang agama yang dibawa Rasulullah SAW dan nanti masuk surganya diperjumpakan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi, kita muliakan, kita doakan Abah Tuan Guru Haji Hamzah beserta Tuan Guru Haji Mujahid dan para asatizah lain, keluarga besar pondok pesantren Barokatul Walidain, mudah-mudahan dapat berkah kemuliaan orang tua kita semua. Amin. Yang juga kita hormati dan kita banggakan pimpinan pondok pesantren Baitul Mustawa, Tuan Guru Kiai Haji Mustafa Bakri, masya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah beserta tim yang hadir hari ini, Ustadz Dedi, Ustadz Hadi, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dunia akhiratnya. Amin. Beserta para santri semua, bahkan tadi ada dari luar ya Ustadz ya, dari sekolah luar juga ada yang hadir. Mudah-mudahan yang datang semua, adik-adik semua, para santri, santriwan semua, mudah-mudahan yang duduk di sini menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tuanya ya. Amin ya rabbal. Siapa di sini yang ingin membahagiakan orang tua, angkat tangan, katakan saya. Mantap ya, orang Lombok ternyata semangatnya juga pengen sukses ya. Sukses dunia akhirat. Akhirat harus menjadi impian besar, dunia di tangan, akhirat yang ada impian besar kita. Betul? Pertama kita bersyukur kepada Allah karena diberikan Allah nikmat yang banyak, nikmat yang luas, masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat ke-108 surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar. Allah berikan kita nikmat yang banyak, banyak, masya Allah. Maka apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua? Kalau Ustaz Reno bertanya apa kabar, semuanya jawabnya harus dengan kompak, dengan semangat. Bagaimana jawabnya Ustaz Reno? Sambil ikuti gerakannya, semuanya ikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa? Kita coba dulu ya. Apa kabar semuanya pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Takbir. Takbir. Takbir.
Pegang dulu orang yang ada sebelah kanannya, tepuk-tepuk dulu. Katakan sesuatu padanya. Sahabatku, brother sister villa, sekolah yang benar, sekolah yang serius, ngaji yang benar, lulus dari sini jadi ulama, jadi ilmuwan, hidup manfaat. Sekarang angkat tangan kiri, pegang orang yang ada sebelah kiri, bilang siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Mulai hari ini, janji, tidak malas, akan rajin, bangun lebih pagi, lebih semangat, gapai impian, sukses dunia akhirat. Semoga kita semua sukses, sukses, sukses. Kaya, kaya, kaya. Takwa, takwa, takwa. Bahagia. Pegang dagunya, bilang iya. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk semua. Takbir. Hari ini alhamdulillah saya sangat senang Tuan Guru bisa hadir di sini. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan perjalanan dakwah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Seribu Masjid. Mudah-mudahan kita semua nanti ada masjid yang kita dirikan di sini ya. Siapa di sini yang ingin mendirikan masjid? Takbir. Tapi cinta nggak sama masjid? Cinta nggak sama masjid? Kalau libur dari pondok, sholatnya di masjid apa di rumah? Ngaku. Ada yang bangun kesiangan nggak? Mohon maaf, kadang Tuan Guru ada santri di pesantren bangun tahajud. Saat lagi libur kalah sama ayam. Kukuruyu. Masih tidur. Kemana kata mamanya? Lagi tidur. Bayar utang di pesantren, bangun pagi terus. Nah, nggak boleh ya. Mau di pesantren, mau libur, mau dimanapun, bangun harus pagi. Siap bangun pagi? Nanti kalau bangun lagi balik kampung ngelihat ayam, bilang yam, 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 gue lebih hebat daripada kamu. Gitu. Setuju? Setuju? Pertanyaannya, zaman sekarang ada nggak anak muda yang bangun kesiangan? Ada, tapi sebelum kita bahas tentang anak muda, kita sholawat dan salam kita sampaikan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan pada anak muda agar anak muda menjaga apa? Ada 5 nasihat diantara yang paling viral gitu ya. Jaga 5 sebelum 5 datang. Salah satunya masa muda sebelum datang. Ini masa muda nggak? Masa muda nggak? Apa ada yang udah kaki-kaki yang duduk di sini? Ada belum ya, masih muda semua. Betul? Kalau masih muda berarti harapan terus ada. Betul? Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita. Setuju? Maka anak muda harus banyak bukan banyak gaya. Setuju? Pertanyaannya, emang di Lombok ada nggak anak muda yang banyak gaya? Ada. Astagfirullah. Anak muda banyak gaya itu siapa? Usia SMA. Maksa mama papanya, ibu bapak beliin dong motor besar. Nggak zaman lagi motor ceper kecil. Banyak nggak? Padahal orang tuanya mohon maaf belum tentu mampu. Ada apa ada yang kayak gitu di sini? Tapi tidak dengan pesantren Barakatul Walidain. Amin. Di sini kita rela meninggalkan rumah merantau demi menuntut Insya Allah pulang ke rumah jadi ulama, jadi ilmuwan. Amin ya Rabbal. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz Reno keliling Indonesia, salah satunya Pak Kiai. Kita keliling memberikan semangat dengan anak-anak muda agar bisa sukses usia muda. Tagline-nya sukses sebelum lulus sekolah. Apa? Sukses sebelum lulus. Nih ada bukunya, mohon izin Pak Kiai. Sukses sebelum lulus. Siap nggak?
Kenapa harus sukses sebelum lulus sekolah? Biar apa? Biar sekolah itu ada hasil sukses sebelum lulus pesantren. Jangan sampai, mohon maaf, saya kadang sedih Pak Kiai. Ada anak SMA, ditanya nih kelas 3 anak SMA misalnya. Dek, sini dulu. Udah kelas 3, udah bisa apa saja. Jawabnya garuk-garuk kepala bilang, aduh Pak Ustadz gak tahu apa-apa. Saya lagi lah kata kita kan. Anak SMA kelas 3 jawabnya gak bisa apa? Emang ngapain aja lagi hidup? Main game aja. Astagfirullah. Maka jangan sampai, itulah kita di pesantren, Masya Allah. Kalau di pesantren jangan tanya lagi. Insya Allah banyak ilmunya. Amin. Banyak barokahnya dari para kiai tuan guru. Insya Allah. Maka oleh karena itu, hari ini kita akan bahas tema judulnya sukses sebelum lulus sukses sebelum lulus dari pesantren ataupun dari sekolah yang kita sedang ikuti hari ini. Anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mencatat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita kepengen sukses harus nyimak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah. Surat apa? Ayatnya ayat ke-11, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka dalam kesempatan pagi ini, teman-teman semua hadirin, Ustaz Reno ingin berbagi kunci sukses. Apa kunci suksesnya? Kita ambil dari Al-Mujadalah ayat 11. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah akan ngangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi, kalau kita kepengen sukses, ternyata rumusnya simple, teman-teman. Adik-adik para santri, kita harus punya dua hal dalam hidup ini. Satu, kita harus punya iman dulu. Iman. Emang gimana caranya biar punya iman? Ada yang tahu nggak? Saya izin sambil turun ya, pakai ya. Apa cirinya supaya kita coba? Seandainya kita mau punya iman, apa tandanya? Apa cirinya orang beriman? Tahu belum? Sudah tahu belum apa ciri orang beriman? Coba di sini suka ngapal Quran, betul? Suka ngapal Quran? Coba apa ciri orang beriman kalau di dalam Al-Quran? Coba kita buka Quran surat Al-Anfal aja lah yang sederhana. Innamal mu'minuna allazi iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Jadi ciri orang beriman itu ternyata apa salah satunya? Kalau disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Apa? Contoh misal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lantunan azan. Kalau orang beriman kepanggil nggak? Terpanggil, bergetar badannya. Oh, sudah datang azan zuhur, asar. Akhirnya apa? Istirahat. Temui Allah. Ketemu menuju waktu sholat. Tapi ada nggak anak muda sekarang sudah azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi seru, mabar. Ada yang suka mabar di luar? Banyak gitu ya. Ayolah sholat. Nanti dulu. Lagi seru. Nah, lagi seru. Astagfirullah. Maka ciri orang yang beriman, kalau dia kepengen sukses, kalau disebutkan nama Allah, maka bergetarnya hatinya. Coba, semua letakkan tangan di dadanya. Coba kalau kita panggil asma Allah dengan lembut, ada nggak getaran Allah di hati kita? Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Coba sekarang panggil Allah dengan lembut. Minta sesuatu dengan Allah, ya Allah. Jadikan kami di sini, Allah yang duduk di sini sebagai orang yang sukses dunia akhirat, ya Allah.
Minta dengan Allah. Buktikan kedekatan kita dengan Allah. Kalau orang beriman disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Maka tanyakan diri kita, apakah iman itu ada dalam hati kita, sahabat? Mudah-mudahan ada selalu bersemayam la ilaha Muhammadur Rasulullah. Lalu apa cirinya lagi? Orang kalau dia beriman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dikasih tahu surat Al-Qur'an nurut sami'na wa ata'na. Jangan sampai ada orang ngaji, teman-teman. Kalau di Al-Qur'an itu ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ya, sekitar ayat 5. Kalau tidak salah 5, 6, 7 lah ya. Ada disebutkan oleh Al-Qur'an itu ada orang tahu Taurat, petunjuk Allah, tapi mohon maaf seperti keledai bawa kitab. Seperti apa? Keledai bawa. Siapa orang yang seperti keledai bawa kitab, teman-teman? Orang yang tahu ayat Allah tapi nggak diamalkan, seperti keledai bawa kitab. Contoh-contoh, ada nggak kira-kira ibu-ibu majelis taklim kita ngaji? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Celakalah para pengumpat. Pertanyaan saya, ada nggak orang habis pengajian ngomongin tetangga, ngomongin, ada nggak? Seperti keledai bawa kitab. Tahu Quran tapi nggak diikuti, keledai bawa kitab. Nah kita jangan, kita nyantren dapat ilmu harus diniatkan diamalkan. Dihafal apa diamalkan? Diamalkan, betul? Jangan sampai seperti keledai bawa kitab. Setuju? Siap mengamalkan ayat Quran? Siap mengamalkan ayat Quran? Siap mempraktekkan hadis Rasulullah? Takbir. Maka ciri orang yang beriman itu. Kemudian apalagi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tawakal guys. Tawakal. Tawakal itu artinya apa? Berserah, total bergantung hanya kepada Allah. Bukan berharap, mohon maaf, bukan berharap pada orang tua, bukan berharap pada orang kaya, bukan berharap pada tokoh, tapi bergantung hanya kepada Allah. Tuh orang beriman, ya. Kemudian apalagi cirinya? Waqamas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang tuh kalau beriman dia salat. Kemudian apalagi? Infak. Nggak cukup salat, ya. Kalau kita pengen jadi orang beriman, nggak cukup salat, harus apa? Infak itu apa artinya? Mengeluarkan harta di jalan. Harta siapa? Ustaz mau nanya dulu nih ya, untuk anak-anak. Beda nggak infak sama sedekah? Apa bedanya? Hayo. Ada yang tahu? Apa bedanya? Kenapa orang beriman suruh infak tadi ini? Kenapa? Karena memang orang beriman harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Teman-teman, nyantren bayar nggak? Bayar nggak nyantren? Itu disebut apa? Infak di jalan Allah, betul? Makanya kalau ada kotak infak, jangan senyum, karena senyum itu sedekah, bukan infak, ya. Sedekah apa artinya? Setiap kebaikan nih, kamu mijitin temen, itu sedekah kebaikan. Tapi kalau infak harus harta kita, betul? Makanya nyantren ngeluarin harta di jalan Allah biar ilmu barokah, betul? Teman-teman di sini, anak-anak di sini sering infak nggak? Sering infak nggak? Sering infak nggak? Berapa banyak? Traktir temen, jajan, jangan makan sendiri, setuju? Ada nggak yang suka makan sendiri? Nah, istighfar, astagfirullah. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW sabda, kenapa kalau ada orang masak banyakin kuahnya supaya bisa ngasih tetangga. Kita di pesantren jangan makan sendiri, kasih teman. Siap ngasih teman. Siapa di sini siap kalau jajan ngasih teman? Angkat tangan, bismillah. Masya Allah, tepuk dulu sebelah kanannya. Bilang, sahabatku,
Kalau jajan jangan makan sendiri. Oke, angkat tangan kiri, bilang ke sebelah kiri, kamu juga jangan ngomong doang. Sip, tepuk tangan dulu dong. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kepengen sukses, rumusnya yang pertama harus punya kata Allah disambungkan ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman sebenarnya. Maka teman-teman semua, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, siap untuk sukses? Siap untuk sukses? Apa yang pertama? Punya iman. Siap punya iman? Siap punya iman? Siap ya. Maka oleh karena itu ketika kita ingin memiliki iman, maka banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan yang di sini dijadikan orang yang beriman. Amin ya rabbal. Ada lagunya. Iman adalah apa lagunya? Oh salah ya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tidak ada di tepian pantai. Jadi iman itu harus dicari, ditumbuhkan. Maka di pesantren kita kesempatan menumbuhkan iman agar semakin kuat. Hidup ini kalau ada iman, sebesar apapun ujian bisa melewati ujian, betul? Bahkan mau sebesar apapun masalah, katakan pada masalah kita punya, hai masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Lebih besar daripada masalah, akan kuasa la ilaha illallah. Maka ini yang kunci yang pertama. Kalau kita kepengen sukses, kita harus punya iman. Yang kedua apa? Punya ilmu. Punya maka kalau kita kepengen sukses harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Kalau kita kepengen sukses dunia harus punya ilmu dunia. Pengen sukses akhirat harus punya ilmu akhirat. Nah maka di buku ini hadirin, buku sukses sebelum lulus sekolah ini, di buku ini memiliki semangat ngajak siapa supaya kita rajin baca buku. Siapa yang mau baca buku sukses sebelum lulus sekolah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. Nah, cukup nggak bukunya Tuan Guru? Cuman di bawah 50. Siapa yang benar-benar kepengen ngebaca? Masya Allah. Mudah-mudahan antum semua bisa baca buku sukses sebelum lulus sekolah ya. Amin ya rabbal. Ustadz, kenapa harus sukses sebelum lulus sekolah? Supaya nanti sebelum lulus sekolah kita sudah punya hidup yang punya tekad betul, berkah, bermanfaat. Jangan sampai lulus SMA ndak baca apa-apa. Kalau kata orang Palembang, tidak bisa apa-apa. Tahu bahasa Palembang? Kalau nggak tahu ya, kalau bahasa Palembangnya ndak baca apa-apa. Artinya apa? Tidak bisa apa? Tidak ada keahlian, ya, nonsen, nggak ada skill, gitu ya. Maka teman-teman semua, oleh karena itu, ketika kita membaca buku, kira-kira dapat ilmu nggak? Dapat ilmu nggak kalau kita baca buku? Dapat. Maka Ustadz, boleh nggak saya baca? Boleh ya. Kemarin Ustadz paling jauh mengisi juga sebelum ke NTB, ngisi pernah di Goa. Tahu Goa di mana? Sulawesi Selatan. Oh, Masya Allah. Waktu itu ingat sekali ya, jumpa anak-anak SMA, Masya Allah, kepengen sukses sebelum lulus sekolah. Nah di sini santri-santri semua ya, suka nggak baca buku nggak? Suka ya. Tapi ini nggak gratis Pak Ustadz ya? Gratis nggak? Gratis atau enggak? Kalau gratis nanti berarti disponsori pesantren ya. Iya. Masya Allah. Cuman 25? Masya Allah, cuman 25. Yang benar-benar mau. Harganya berapa Tuan Guru sini? Masya Allah. Sama Tuan Guru ya. Masya Allah, spesial. Tapi hanya 25 ya Tuan Guru yang beruntung ya.
Siapa yang benar-benar pengen? Masya Allah. Takbir. Tapi tidak gratis ya. Supaya kita berjihad dengan harta kita. Setuju? Setuju? Coba siapa yang kepengen benar-benar beli buku ini? Bismillah. Tidak gratis. Bismillah. Masya Allah. Takbir. Harganya berapa? Sebutin Pak G. Sebutin nggak? Harganya mana? Angkat tangan yang kepengen. Harganya 50.000, murah. Masya Allah. Ada yang mau? Mana? Berapa orang? Angkat tangan. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. 12. Masya Allah. Takbir. Nanti habis acara ya. Sadia mungkin ya. Ada sudah 12 itu yang kepengen. Masya Allah. Yang cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Maka teman-teman semua kita bahas dulu ilmu. Yang pertama tadi apa kunci sukses? Iman. Yang kedua kalau kita kepengen sukses benar-benar kita harus punya ilmu. Gimana caranya biar punya ilmu teman-teman hadirin? Belajar, mondok, sekolah. Ya, apalagi caranya? Baca ngaji dengan guru, apalagi? Coba tulis biar ingat. Apalagi biar dapat ilmu yang banyak caranya. Kuliah nanti, amin. Siapa di sini yang cita-cita pengen kuliah? Angkat tangan katakan saya. Yang mau kuliah ke Mesir, mau kuliah ke Mekah Madinah. Saya semua ini. Gimana bagi badannya? Yang mau kuliah ke UGM Jogja, UI Jakarta, Masya Allah. Jogja, takbir. Kira-kira bisa nggak kita kuliah? Bisa, kata Allah kun. Bersama Allah kita bisa. Siap? Ikuti kata-kata Ustadz, kepalkan tangannya di depan. Bismillah. Bersama Allah. Saya bisa. Bersama Allah. Meraih impian. Meraih cita-cita. Saya bisa. Sahabat saya bisa. Kami semua pasti bisa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka kalau kita ingin bagaimana kita menjadi orang yang pintar, cerdas, pandai, harus berani berlelah-lelah dulu ya. Sebagaimana ulama kita Imam Asy-Syafi'i berlelah-lelah dulu, betul? Betul enggak? Bahkan di sirah disebutkan, Masya Allah, menulis ilmu beliau itu ya. Masya Allah. Nah mudah-mudahan yang nulis ilmu hari ini nanti jadi penulis buku juga. Amin. Mau nulis buku seperti Ustaz Reno? Mau ya. Mudah-mudahan banyak tulisannya. Jangan cuma buku nikah ya. Nanti buku nikah dapat semua kalau sudah mau menikah. Tapi jangan buku nikah aja, harus nulis buku-buku. Siap? Ustaz doakan dari pesantren Barakatul Walidain nanti bisa nulis buku-buku sukses untuk usia muda. Amin. Tentang ibadah. Amin. Bahkan menjadi penulis buku-buku sejarah Islam. Dan insya Allah Lombok Timur ini nanti tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang sukses, salah satunya adalah datang lulusan dari pesantren Barakatul Walidain. Takbir. Itu saja motivasi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi adalah semangat untuk kita semua. Jangan pernah berhenti belajar. Siap? Belajar sampai mati. Setuju? Ustadz, kapan saya berhenti belajar? Kalau sudah tua harus belajar enggak? Harus makin semangat belajar. Betul? Belajar sampai mati. Setuju? Kalau saya bilang ya, pesantren Barakatul Walidain, jawabnya sukses dunia akhirat. Bisa? Pesantren Barakatul Walidain? Pesantren Barakatul Walidain? Takbir. Takbir. Sekarang Ustadz pengen semuanya menulis ya. Menuliskan coba hari ini 3 hal yang ingin kita raih dalam hidup. Ustadz Mak Mano, gimana caranya saya menulis? Pastikan apa yang kita tuliskan ini hadirin sama dengan yang kita ucapkan di doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Artinya apa? Apa yang kita tuliskan ini
adalah yang kita raih yang membuat dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Dunianya bahagia, akhiratnya juga nanti mudah-mudahan dapat surga. Ustadz, jadi 3 hal ini apa? Bisa disebut cita-cita, bisa disebut impian, tapi ingat, harus membuat dunia selamat, akhirat. Ustadz, boleh nggak saya punya pekerjaan membuka jilbab kerudung? Nggak boleh, tidak membuat selamat akhirat. Ustadz, boleh nggak saya jadi koruptor? Tidak boleh, nggak boleh jadi cita-cita ya. Paham cara nuliskannya? Paham cara menulisnya? Saya berikan waktu 2 menit, semuanya menulis. Silakan. Nah, tulis di situ gede-gede namamu siapa, bawahnya 3 impian yang ingin diraih. Nah, tulis. Nah, di kertas ya, silakan ditulis. Biar apa? Biar benar-benar kita menggapai impian dan cita-cita yang besar dalam hidup ini. Gak usah nyontek ya, tulis. Karena habis ini kita minta barokah dari para kiai mengaminkan doa-doanya ya. Semoga 3 hal ini. Boleh Ustadz Reno doakan? Boleh nggak? Tulis yang yakin. Ustadz, saya nggak bawa pena, minjem nanti ya. Ya. Kata Nabi ada 3 doa mustajab. Apa saja? 1, doa orang tua untuk anak. 2, doa siapa yang mustajab? Doa orang yang terzoli. 3, doa orang yang sedang safar perjalanan ya. Maka izin Ustaz Reno sedang safar, boleh saya aminkan doa Anda? Boleh nggak? Nah, maka tulis yang yakin, tulis yang yakin, mudah-mudahan dikabulkan Allah ya. Sudah? 3. Misalnya Ustadz, saya kepengen jadi dokter yang hafal Quran. Ingat ya, nulis cita-cita harus sandingkan dunia akhir. Dokter sudah banyak belum? Banyak. Polisi sudah banyak belum? Yang belum banyak itu apa? Polisi yang takwa beriman, dokter yang soleh soleha, yang hafal Quran. Maka sandingkan sebagai anak pesantren, menjadi pengusaha yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar membantu orang susah ya. Silakan tuliskan semua. Nah, akan diperiksa Tuan Guru insya Allah, Masya Allah. Dan didoain insya Allah. Ya. Tulis yang yakin. Kalau sudah di bawahnya dikasih tanggal hari ini. Tanggal berapa hari ini kita? 4. Tulis di bawahnya. Kasih nama kamu, tanda tangan. Oh, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan tercapai. Ya Nabi, salam. Ya Rasul salam, Ya Habib